Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas dari Bapak Agus Miswanto, yaitu dalam mata pelajaran AIK. Sebelum mempresentasikan hasil kelompok 8, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Aditya Nuriski dengan NPM 16 0201 0104. Nuril Ihsan dengan NPM 20 0201 0050. Dava Adi Praditama dengan NPM 20 0201 0051. Fandi Fajar Irawan dengan NPM 20 0201 0053. Lailatul Fitri dengan NPM 20 0201 0054. Judul kita adalah ketentuan fikih dan etika dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga yaitu suatu lembaga yang posisinya sangat penting dan juga unit masyarakat terkecil di dalam kehidupan manusia yang terbentuk melalui pernikahan. Proses inilah biasa disebut sebagai rumah tangga. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan konsep ilahi yang di dalamnya terkandung unsur religi sekaligus sosial. Pernikahan akan melahirkan hak dan kewajiban suami istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Rumah tangga merupakan fondasi kehidupan dalam masyarakat. Rumah tangga yang baik akan bisa memberikan kontribusi yang positif baik lingkungan. Ayah atau suami dan ibu atau istri serta anak harus menjalankan fungsi masing-masing sesuai yang disyariatkan Allah dalam rumah tangga yang Islami. Seorang suami atau istri harus saling menghormati, memahami kekurangan dan kelebihan. Selain itu, harus tahu pula hak dan kewajiban serta memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Dava Adi Pratama. Kewajiban suami. 1. Mahar. Seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan dengan sesuatu yang wajib diberikan kepadanya, yakni mahar yang telah ditentukan dan disebutkan jumlahnya. Dan pada saat penyerahan mahar harus pula disertai dengan kerelaan hati sang calon suami. Yang kedua, nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah berasal dari bahasa Arab an-nafaqah yang artinya pengeluaran, yaitu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma'ruf atau menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya. Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak adalah juga kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Yang ketiga, menggauli istri secara baik. Suami diharapkan agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah dan bersenda gurau bersama istri-istrinya. Yang keempat, menjaga istri dari dosa. Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama, seorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasihat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajibannya dengan kata-kata bijaksana yang tidak melukai hati sang istri. Selanjutnya akan dituliskan oleh Mas Nuril. Untuk selanjutnya yaitu untuk kewajiban suami, yaitu memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya, yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan
yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dan menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Ada bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, dan seterusnya. Jika memberikan cinta dan kasih sayang antara suami istri sudah disadarkan pada perintah Allah, maka as-sakinah atau ketentraman dalam rumah tangga akan mudah diraih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lailatul. Maaf kalau suaranya hilang. Saya teruskan saja. Kewajiban istri 1, taat kepada suami. Kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya dalam rumah tangga, seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang istri mentaati suaminya. Jika memerintahkannya dalam hal kebaikan, wanita soleh itu salah satu tandanya adalah taat kepada suami selama perintah tidak menyelisih Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mengikuti tempat tinggal suami. Setelah menikah, biasanya yang jadi permasalahan suami istri adalah tempat tinggal. Karena kebiasaan orang Indonesia pada masa-masa awal menikah, suami istri masih ikut di rumah orang tua salah satu pasangan, lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Dalam hal ini, seorang istri harus mengikuti di mana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya atau di tempat kerjanya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Adib. Baik, untuk selanjutnya adalah peran atau upaya Islam dalam menyelesaikan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka kita harus ada upaya islah atau mendamaikan. Hal pertama yang dilakukan oleh suami dan istri adalah saling introspeksi terlebih dahulu, menyadari kesalahan masing-masing dan saling memaafkan. Juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disatukan hati, dimudahkan urusan dalam ketaatan kepadanya, dan diberikan kedamaian dalam rumah tangganya. Jika cara tersebut gagal, maka harus ada juru damai dari pihak keluarga suami maupun istri untuk mendamaikan keduanya. Apabila sudah diupayakan untuk damai, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 34-35, tetapi masih juga gagal, maka Islam memberikan jalan terakhir, yaitu perceraian. Yang kedua, peran upaya Islam dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga adalah apabila suami marah sementara istri ikut emosi, hendaklah keduanya berlindung kepada Allah, berwudu dan sholat 2 rakaat. Apabila keduanya sedang berdiri, hendaklah duduk. Apabila keduanya sedang duduk, hendaklah berbaring. Atau juga hendaklah salah satu seorang dari kedua mencium, merangkul, dan menyatakan alasan kepada yang lainnya. Apabila salah seorang berbuat salah, hendaknya yang lainnya segera memaafkan karena mengharapkan wajah Allah semata. Berdamai adalah lebih baik, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, berdamai lebih baik dari keduanya daripada berpisah dan bercerai. Berdamai lebih baik baik bagi anak daripada mereka terbengkalai atau tidak terurus. Berdamai lebih baik daripada bercerai. Perceraian adalah rayuan iblis. Baik, bisa dilanjutkan lagi. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Christoph?